Swastiastu. Selamat datang di podcast Integritas. Salam sehat dan salam anti korupsi. Perkenalkan, saya Wayan Susanti. Kita hari ini akan berbincang-bincang dengan seseorang yang mempunyai peran penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu topik yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu gratifikasi bukan rezeki. Integritas adalah jati diri. Sahabat integritas, sering kita mendengar istilah gratifikasi. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang pemberian dianggap sebagai bentuk perhatian, ucapan terima kasih, dan bahkan disebut sebagai rezeki. Tetapi, apakah betul setiap pemberian adalah rezeki yang boleh kita terima? Atau justru harus kita pikirkan apakah itu boleh diterima atau tidak? Pembahasan kita akan semakin menarik karena telah hadirnya bersama kita narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Inspektur Kabupaten Tabanan, Bapak Dr. Andes I Gusti Ngurah Supanji. Halo Pak Inspektur, selamat datang. Dan di sini Pak Inspektur ditemani oleh Bapak Wisnu Wardana. Beliau adalah Irban Investigasi. Pak Inspektur, apa kabar Pak? Kabar baik. Swastiastu, selamat datang. Pak Irban, Pak Irban Investigasi, selamat datang. Terima kasih atas berkenan hadir pada acara ini. Pak Inspektur, Pak Inspektur kan sekarang menduduki jabatan sebagai Inspektur. Nah, sebelum itu pasti dong ada jabatan-jabatan yang lain dan pengalaman Bapak. Mohon Pak Inspektur boleh ceritakan pengalaman dan karir Bapak selama berkarir di Kabupaten Tabanan. Terima kasih, sahabat integritas dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu, salam anti korupsi. Atas pertanyaan admin UPG, dan juga hari ini saya didampingi oleh Irban Investigasi. Kalau berbicara masa kerja, saya sudah melewati era yang sangat panjang. Saya masuk ke birokrasi pada tanggal 1 Oktober tahun 1986. 86 Pak, saya masih SD itu Bapak. Ya, saya sudah melewati selaku PNS, sudah melewati masa Orde Baru dengan segala peraturan perundang-undangannya, kemudian masa reformasi dengan juga segala peraturan perundang-undangannya, dan masa pasca reformasi. Sebagai PNS, saya sudah melalui itu semua. Sudah melalui era di mana administrasi pemerintahan sangat kaku dan sentralistik. Dengan Undang-Undang Kepegawaian nomor 8 tahun 74 waktu itu. Luar biasa Pak. Ya, saya masuk ke birokrasi, NIP saya 01. Wah. Yang artinya saya itu pegawai pusat. Ya. Pegawai pusat. Kemudian di era reformasi saya kemudian didesentralisasi dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 99. Pengganti Undang-Undang 8 tadi. Masih apa? Ya, saya dari pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Kemudian muncul Undang-Undang 5 tahun 2004, ya itu tentang ASN. Ya, undang-undang ini intinya itu pegawai memasuki reformasi birokrasi dan kemudian merit system. Nah, terakhir kemudian ada Undang-Undang 20 tahun 2023 di mana pegawai kita memasuki era digitalisasi dan kita manajemen talenta. Artinya saya sudah melalui banyak hal dan saya sudah melewati banyak undang-undang yang
kita terapkan di Republik kita yang tercinta Wah, ini. luar biasa Pak ya pengalamannya Pak. Terus Pak, sekarang Pak satu lagi Pak, suka dukanya menjadi seorang inspektur Pak. Ya, saya masuk ke inspektorat mulai tahun 2021. Ya, di mana pada saat itu selaku inspektur saya diharuskan memiliki minimal 5 sertifikasi. 5 Apa aja itu Pak? sertifikasi ya. 5 sertifikasi. Sehingga kemudian sebagai seorang pemimpin auditor intern, ya saya harus mengambil CGCAE. Oh, Ya, ya artinya harus dipaksa menghafal modul-modulnya. Ya, kemudian sukanya kita apa namanya berkomunikasi dengan banyak Orang ya, Pak, auditi ya. Kemudian kita berkecimpung dalam banyak permasalahan-permasalahan, dan disitulah kemudian kita bisa melalui sebagai sebuah inspektorat, apakah kita hadir memberi manfaat, apakah kita hadir memberikan solusi atau tidak. Nah, disitulah kemudian suka dan dukanya akan muncul begitu, Bu. terima kasih Pak Inspektur. Iya. Pak Irban, investigasi. Mohon pengalaman Pak Irban juga dong. Jangan Pak Inspektur aja yang buka-buka pengalamannya. Pak Irban juga dong. Kalau saya sih jauh dari beliau. Jauh dari beliau, tapi lumayan juga sih dari segi waktu ya pengalamannya. Kalau saya sih banyaknya sama dengan beliau, NIP-nya 01 dulu jadi digeser ke pegawai daerah. Berarti pegawai pusat juga ya Pak Pegawai ya? pusat dulu. Jadi kami itu dulu pegawai apa namanya PMD dipekerjakan, DPK istilahnya dulu, terus dipindahkan menjadi pegawai daerah. Jadi pengalaman saya dari kelurahan, Bu. Oh, dari kelurahan dulu Pak Dari ya? kelurahan, kecamatan, terus beberapa kecamatan sudah saya lalui, sudah saya jelajahi. Jadi masuk ke bagian ekonomi pembangunan kalau dulu ada masih. Oh, iya. Dari situ baru ke sini sampai sekarang. Lumayan luar biasa. Luar biasa narasumber kita nih, dua-duanya luar biasa. Nah, saya mau nanya Pak Inspektur, dari sekian pengalaman itu kira-kira yang paling berkesan itu di mana? Nah, Ya, sekarang jadi Ya, Pak ya. Irban Ya, nanya ya, dengan ya, Pak ya. Inspektur. Silakan Pak Ya, ya. Inspektur. Yang paling berkesan di Ya. mana itu? Begini, dalam perjalanan hidup ada masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Ya. nggih. Masa lalu itu bukan sekedar kenangan. Masa lalu itu adalah landasan menuju kita masa kini. Nah, ketika ditanya mana yang paling berkesan, ya tentu saya akan berpijak di masa kini. Di Artinya masa kini. rumah ini ya Pak ya, Rumah inspektorat ini, ini ya. ya Pak ya. Ya, Baik, ya. terima kasih Pak Ya. Inspektur. Karena masa lalu itu mantan. Betul Pak. Masa lalu mantan. Ya, betul. masa kini kenyataan. Iya, betul Pak. Baik, Pak Irban dan Pak Inspektur, sekarang kita kembali ke tema kita Pak. Mohon pencerahannya Pak, apa itu yang dimaksud dengan gratifikasi, apa itu yang dimaksud dengan integritas, Ya. dan apa hubungan antara keduanya? Sahabat integritas dimanapun berada, hari ini kita akan memperbincangkan topik yang sangat menarik ya, yaitu gratifikasi bukan rejeki, Nggih. integritas adalah jati jati diri. diri. Saya ingin share dengan sahabat integritas dimanapun kita berada, bahwa integritas itu intinya kejujuran. Integritas berasal dari bahasa Latin integer, yang artinya utuh atau lengkap. Sehingga ketika seseorang disebut berintegritas, apabila dia utuh atau lengkap. Utuh itu maksudnya satu kesatuan antara prinsip moral dan tingkah lakunya. Nah, berkaitan dengan seseorang berintegritas itulah kita akan berbicara tentang gratifikasi. Gratifikasi nampaknya sesuatu yang umum kali ya.
Ya, ketika kita menerima sesuatu, ketika ada yang memberi sesuatu, yang nampaknya sesuatu pemberian yang umum, tetapi dalam ranah kita memegang jabatan, pemberian yang nampaknya umum itu bukan lagi sesuatu yang bisa diremehkan. Ya, karena apabila kita salah mengambil sikap, gratifikasi bisa menyeret kita ke ranah hukum. Gratifikasi bisa membawa kita ke jurang kehancuran. Betul. Ya, jadi sekali lagi ketika kita ingin menjadikan diri kita sebagai ASN yang berintegritas, ingatlah bahwa gratifikasi bukan sekedar pemberian. Gratifikasi bukan rezeki nomplok. Ya. Ya, gratifikasi bukan bukan sebuah pemberian yang jatuh Cuma-cuma. dari langit gitu ya. Tapi gratifikasi patut kita waspadai, ada kaitannya dengan tugas atau jabatan yang kita emban. Ya, betul Pak. Jadi memang gratifikasi itu kait eratnya dengan jabatan ya Pak ya? Tentu. Iya. Ingat bahwa ketika kita menduduki jabatan kan salah satu sumpah janji kita itu tidak menerima pemberian Ya. yang patut diduga ada kaitannya dengan tugas atau jabatan kita gitu. Baik. Pak Irba ingin menambah? Saya sependapat dengan beliau. Nah, kalau gratifikasi secara umum kan maknanya adalah hadiah atau pemberian. Betul. Tetapi dengan situasi sekarang gitu Pak Ir ya, Iya. banyak gratifikasi itu atau hadiah itu diberikan dengan maksud tertentu kan gitu, biar dipahami. Nah, maksud tertentu inilah yang akan menentukan nanti arahnya gratifikasi itu ke positif apa ke negatif, atau tidak ada Sesuatu, maksud tertentu itu, atau memang utuh atau tidak ada harapan lain selain memberi penghargaan atau Berarti hadiah tidak ada kaitannya dengan jabatan ya Pak Tidak ya? ada Artinya murni kaitan, pemberian ya Pak ya? murni, Begitu ya Pak ya? secara umumnya kan hadiah, Iya. tetapi ada yang dengan muatan tertentu gitu. Kan gitu, Kalau Pak Ir, ya. saya kelompokkan sahabat integritas, gratifikasi itu pada umumnya berbentuk 3 hal. Yang pertama dia bisa barang, yang kedua dia bisa uang, atau fasilitas lainnya. Nah, kita sering dikaburkan pada pemberian di ketiga hal tadi. Nah, ketika kita menerima pemberian dalam bentuk fasilitas lainnya, kita mengira bahwa itu sebagai sebuah keramah tamahan orang timur gitu ya. Tiba-tiba kita diberikan tiket gratis. Tiba-tiba kita diberikan tiket untuk nonton konser. Tiba-tiba kita diberikan fasilitas menginap di hotel tertentu. Tiba-tiba kita dapat voucher belanja loh gitu ya. Ya. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita telah ditanamkan budi pada pemberian itu. Itu maksudnya. Jadi inti gratifikasi adalah ada unsur menanam budi di situ. Ya, kadang-kala kita berpikir, ini kan nggak ada hubungannya ya, Pak, dengan jabatan nih, gitu ya Pak. Dalam waktu dekat ini kayaknya nggak ada deh hal-hal penting gitu ya. Kayak nyaman. Ya, kayaknya aman deh ini. Tetapi ternyata Pak, di belakangnya kita tidak tahu ya Pak. Tapi kadang-kala kita lupa bahwa ada dalam tanda kutip ya, ada unsur tanam budi dalam setiap pemberian. Ya, apakah itu berupa barang, apakah itu berupa uang, atau fasilitas lainnya. Baik. Ya. Baik, oke Pak. Selama ini apa sih Pak yang udah dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan membangun integritas dan pengendalian gratifikasi? Saya yang ingin saya lakukan sebenarnya memberdayakan Ibu Admin. Memberdayakan Ibu Admin selaku admin UPG. Ya. Iya. Kalau UPG kita berdaya, tugas inspektur mungkin makin ringan. Harus bersama-sama ya Pak, tidak bisa admin saja ya Bapak ya. Betul. Harus bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin gitu Pak. Ya. Ada 3 hal yang penting ketika kita berbicara tentang integritas dan gratifikasi. Pertama,
saya inginnya dimanapun teman-teman ASN berada, setiap pemberian kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kita melakukan penilaian mandiri, kemudian kita wajib lapor, kemudian kita harus mengetahui kemana harus melapor. Ya, ingat, integritas itu bukan sekedar menolak. Ya, Ya, integritas termasuk di dalamnya wajib lapor. Ya, jadi ketika kita menerima sesuatu, kemudian kita menolaknya, kemudian kita sudah menganggapnya itu integritas, belum. Dari kacamata UPG belum. Ya, karena masih ada satu unsur yang belum dilakukan, yaitu wajib lapor. Ketika Anda menolak dan ketika Anda melaporkannya, baik lewat kanal GUL KPK maupun ke UPG, itu artinya Anda sudah memberikan pembelajaran kepada semua ASN. Ketika Anda melaporkannya, itu berarti Anda sudah memberikan sinyal bahwa pegawai di Pemda Tabanan ini berintegritas. Saya kira gitu. Bapak Pak Irban investigasi. Apa yang dilakukan oleh Irban investigasi ini terkait dengan integritas dan sosialisasi mungkin Pak di lingkungan Pemda Pak? ya, tentu atas saran Pak Inspektur dengan kerjasama teman-teman semua ya di Inspektorat, kita telah melakukan banyak hal sih sebenarnya. Yang paling sering kita lakukan sih sosialisasi dari berbagai berbagai lapisan, termasuk teman-teman OPD sudah juga kita berikan sosialisasi, penanaman nilai-nilai integritas juga kita sampaikan ke sekolah-sekolah tuh, dengan pengusaha atau gapensi, dengan probekal, Mendesa Adat, LPD, Bumdes, semua sudah kita sentuh dengan dengan sosialisasi, apa itu integritas, apa itu gratifikasi, supaya mereka jelas. Berarti dari kalangan dari SD ya Pak ya, dari usia dini Pak Iya, ya, usia sudah dini. dilakukan sosialisasi Pak ya, dari usia dini sampai dengan masyarakat ya Pak ya. Iya, penanaman nilai itu harus dari usia dini supaya nanti kita tanam, kalau itu sudah tertanam di diri anak-anak itu nanti berkembang, dia nilai-nilai itu kita harapkan bisa dikembangkan mulai dari keluarganya gitu. Baik Pak, terima kasih. Berarti dari lapisan masyarakat sudah tersentuh semua ya Pak ya. Nah, di dalam penegakan nilai-nilai integritas Pak, ini kan ada nilai anti korupsi. Di dalam anti korupsi ini ada 7 jenis korupsi, diantaranya adalah gratifikasi dan suap. Mohon pencerahan dari Pak Inspektur, apa perbedaan dari gratifikasi dan suap? Karena ini kan seperti saudara kembar ya Pak, Ya. mirip-mirip tapi tidak sama, begitu ya Pak? Silakan Pak. Ya. Ada saudaranya lagi satu sebenarnya. Ada lagi Pak. Ya, pemerasan. Iya, Ya. betul. Itu sepupunya kayaknya. Jadi sahabat integritas, ya, gratifikasi, suap dan pemerasan ini sama-sama pemberian, namun harus kita bedakan. Sahabat integritas, gratifikasi dan suap itu cara membedakannya dari niat dan waktu pemberian. Sedangkan kalau suap dan pemerasan itu kita bisa membedakannya dari siapa yang berinisiatif. Gratifikasi dilihat dari niat, sepertinya si pemberi itu kayaknya tidak ada niat gitu ya. Apalagi waktu pemberiannya itu kita merasakan loh kok enggak ada sesuatu yang penting belakangan ini. Sedikit Ya, gitu sedikit. Pak, tapi terus-terusan ya Pak ya. Terus-terusan akhirnya ada Jadi bukit Pak. ada tanam budi di situ. Ya, sehingga kita ketika harus melakukan sesuatu, kita merasa tidak enak, ewoh pakewoh dan sebagainya. Nah, sedangkan suap dilihat dari waktu pemberian biasanya akan berdekatan itu dengan tugas atau jabatan yang akan dilaksanakan oleh aparat. Nah, suap dan pemerasan itu kita bisa membedakannya dari siapa yang berinisiatif. Nah, kalau suap ini yang berinisiatif si penerima pelayanan. Ya, jadi dia mengadakan transaksi, kemudian dengan
pemberi layanan atau si aparat, sehingga terjadilah suap. Nah, sebaliknya pemerasan ini yang berinisiatif justru si aparat yang Yang berinisiatif, yang begitu, berinisiatif yang untuk meminta sesuatu nih mungkin yang kepada, menghubungi juga ya Pak ya. bisa jadi menghubungi ya kepada si penerima layanan untuk memberikan sesuatu. Nah, Dengan paksaan apa ya? kadangkala dengan paksaan. Oh. Kadangkala dengan paksaan. Nah, sehingga kita bisa membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan, dan itu salah satu dari 7 jenis tindak pidana korupsi yang diancam dengan hukuman pidana. Baik Pak, boleh Pak diberikan contoh Pak, gratifikasi, suap, dan pemerasan Pak? Ya, kalau kita lihat dari niat dan waktu pemberian, gratifikasi itu biasanya nyicil. Ya, ketika ada hari raya, kita menerima, kalau dulu kita kenal dengan namanya parcel, Parcel. sekarang namanya hamster Hampers. ya. Apa? Hamster ya. Hamster. Hampers. Hamper. Hampers. Hadiah itu sama dengan Hampers. Hadiah lah gitu ya. Hadiah, Ya. hajatan, Ya. yang gitu-gitu tuh. Ketika kita melakukan hajatan, kita Juga, diberikan ya. sesuatu. Nah, sedangkan suap, ini biasanya berdekatan dengan kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh aparat. Khususnya ketika dia harus melakukan pemberian pelayanan kepada si pemberi suap. Ya, sedangkan pemerasan, ini si aparat yang meminta sesuatu nih. Ya, kalau dia tidak diberikan sesuatu, dia tidak akan melakukan sesuatu gitu. Tidak melayani. Tidak ya. melayani. Tidak melayani. Ya, atau melayani tapi tidak optimal. Atau Baik Pak. waktunya ditunda-tunda gitu ya pelayanan. Bisa jadi. Iya. Baik Pak. Terkait dengan gratifikasi Pak, Iya. kan ada gratifikasi yang dilarang. Boleh Bapak berikan contoh gratifikasi yang dilarang dan gratifikasi yang diperbolehkan? Ya, kalau kita berbicara tentang gratifikasi, saya ingin mengajak sahabat integritas dimanapun berada untuk mencermati peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Ya, jadi ketika kita menerima gratifikasi, paling tidak kita harus melakukan 3 hal ya. Pertama, kita melakukan penilaian secara mandiri, kemudian kita melapor, dan kemudian kita harus mengetahui kemana kita melapor. Ya, kita melakukan penilaian mandiri itu dengan singkatannya PROP-IT. Ya, PRO, P kapal, E, I, dan T. Ya. PROP-IT itu singkatan dari purpose, yaitu kita bertanya apa sih tujuan pemberian ini, gitu. Kemudian rules, ada aturannya nggak yang dilanggar gitu. Kemudian openness, bisa dibuka ke publik nggak gitu. Kalau kayaknya, kalau kita buka kok malu-maluin ya gitu. Itu udah red flag gitu. Akan ada masalah nih. Akan ada masalah nggak kalau kita buka? Itu sudah Iya. sudah bendera kuning gitu. Kemudian value. Kita sekarang berbicara value. Kalau kita mencermati peraturan KPK, itu ketika pemberiannya dalam bentuk uang itu maksimal 500 atau setahun 1.500.000. Kemudian ketika kita menerima dalam bentuk makanan, itu juga bukan berarti rezeki. Iya. Ya, makanya ada pengelolaan yang kedua, kita harus wajib lapor. Nanti UPG lah yang akan melakukan penilaian terhadap pemberian itu. Nah, kemudian sampailah kita ke penilaian yang berikutnya, yaitu etis. Ya, ketika kita menerima ini etis enggak gitu loh. Bertanyalah kita pada moral tadi. Kalau kita menerima ini, itu ada nilai-nilai etikakah yang dilanggar? Nah, kalau hati kecil kita menjawab bahwa ada etis yang dilanggar, itu sudah bendera kuning. Kemudian identity. Ya, kita harus bertanya juga, siapa nih pemberinya nih? Ada kaitannya enggak sama layanan kita nih? Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah timing. Ya, waktu. Nah, kalau pemberian itu waktunya berdekatan dengan
keputusan-keputusan penting, itu Sesuatu ya, Pak. patut dapat diduga itu ada kaitannya patut dicurigai. dengan tugas atau jabatan kita. Nggih. Ketika Pak Inspektur mengadakan pemeriksaan, tiba-tiba dia memberikan sesuatu, itu tanda bahaya. Itu tanda bahaya. Jadi saya inginnya sahabat-sahabat integritas dimanapun berada, ketika menerima sesuatu, lakukanlah proof it itu. Lakukan proof it itu. Dan yang terpenting, Anda bukan hanya menolak, tapi wajib lapor. Ya, kemana harus melapor? Ya, KPK menyiapkan kanal yang namanya GUL KPK, ya. GUL Ya. KPK. Atau nggak usah jauh-jauh, ada UPG. Ya. Ada adminnya. Ada adminnya, Ibu Wayan Susanti yang sekarang bersama kita. Iya. Oke, admin UPG. Ya, di mana tempatnya? Ada di kantor inspektorat. Hanya itu, selesai perkaranya. Berarti kalau ada permasalahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan terkait dengan gratifikasi, Ya. boleh lapor ke UPG di Inspektorat, gitu ya Pak ya? Satu lagi yang tidak kalah pentingnya. Ya, bukan berarti setelah melakukan proof it itu selesai. Belum. Ada batas waktu loh. Ya, batas waktunya itu 30 hari. Ya, 30 hari. Jangan tiru yang ada di media sosial yang ketika sudah ada kasus baru mengembalikan. Nah, itu sahabat integritas dari Tabanan, kami ya mengingatkan itu kembali bahwa ada batas waktu 30 hari ketika Anda menerima sesuatu dan kemudian Anda sudah melakukan penilaian mandiri dan Anda berniat untuk melaporkannya. Baik. Itu salah satu bukti kalau kita melapor dapat gratifikasi, kita berani melapor, itu salah satu tanda bahwa kita berintegritas gitu. Begitu, membuktikan itu. Artinya kalau dapat gratifikasi, mau dia ditolak atau diterima, tetap wajib lapor. Harus dilaporkan. Gitu. Sesuai dengan Per KPK 1 ya Bapak ya? Ya, betul. Ya, sesuai dengan Per KPK 1 tahun 2026, penolakan dan penerimaan gratifikasi harus dilaporkan. Tapi ngomong-ngomong integritas, kayaknya kita punya nilai-nilai lokal yang kita bisa diberikan pencerahan gitu. Ya. Sahabat integritas, kita berada di Kabupaten Tabanan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dan saya yakin dan percaya bahwa di agama lain pun kita mengenal bahwa sesuatu yang dilarang oleh aturan tentu juga dilarang oleh agama. Ya, untuk berbicara tentang integritas dalam ajaran Hindu, kita mengenal banyak sekali pedoman-pedoman. Ya. Ketika kita bekerja, kita didorong untuk melaksanakannya sesuai dengan dharma. Ya, artinya kebenaran. Kita melakukan pekerjaan itu sebagai suatu yatnya atau persembahan dalam rangka kita. Ini ilmunya tinggi nih Pak. Ya, luar biasa. Kita melakukan ilmunya tinggi. Ya, melakukan suatu yatnya dalam rangka kita mencapai tujuan kita moksartam jagadita. Dengan cara apa? Dengan cara trikaya parisuda. Jadi dengan berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berbicara yang baik. Kemudian dalam ajaran Hindu, kita juga mengenal aparigata. Aparigata. Tidak serakah. Ya. Tidak serakah. Artinya ketika bukan hak, jangan deh diambil. Gitu. Ya, kita harus belajar bersyukur. Bahwa rezeki kita ini sebenarnya sudah ditentukan. Ya. Jadi apabila kita serakah, mengambil yang bukan hak itu ada ajaran yang akan dilanggar. Karena kita juga mengenal ahimsa, tidak menyakiti makhluk lain begitu. Ketika kita mengambil hak orang lain, tentu ada yang tersakiti. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang tatwamasi. Lebih dalam ya Pak ya itu Pak ya. Ketika kita menyakiti orang, ya tentu
itu sama dengan kita menyakiti Menyakiti diri kita diri sendiri ya. Betul. Saya percaya kalau kita merenung setelah podcast ini, saya ingin mengajak semua sahabat-sahabat untuk merenung bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kita terhindar dari tindak pidana, tapi kita melakukannya sesuai dengan ajaran agama. Saya yakin apa yang kita perbincangan sore ini itu adalah menjadi sebuah jalan bagi kita untuk melaksanakan tugas ASN, karena saya kira alangkah nikmatnya kita sebagai ASN ini untuk mengakhiri tugas ketika pensiunnya dengan selamat gitu ya. Itu Pak, yang penting itu kita pensiun dengan selamat. Ini kayaknya hadiah Pak Inspektur, Pak Inspektur. menjelang pensiun. Menjelang pensiun ya Pak ya? Iya, Kita iya. Pak Inspektur Iya. menjelang pensiun, yaitu hadiah Iya. untuk Pak Inspektur. Memang Iya. betul-betul kita pensiun dengan hati yang gembira. Gembira. Betul ya Pak ya? Saya kira Nyaman. tidak banyak ASN yang diberikan kesempatan untuk pensiun masa kerja 40 tahun. Betul sekali Pak, betul sekali Pak. Jarang sekali Pak. Iya. Tidak Iya. banyak Pak. Itu memang Iya. itu reward yang luar biasa Iya. untuk Pak. Ya mungkin Iya. karma baik Bapak. Nah, Iya, karma baik karma ya, baik. karma baik yang membuat kita seperti sekarang. Iya. Baik. Pak Irban, ada yang mau ditambahkan lagi? Saya kira ya tambahkan sedikit aja. Mungkin yang disampaikan Pak Inspektur tadi itu kan betul sekali ya. Nilai-nilai lokal mungkin sudah cenderung dilupakan. Betul, Pak. Bahkan kami di sosialisasi di SD, SMP ada anak-anak, enggak sih semua ya. Trikayu Parisuda saja tidak tahu dia. Iya. Tidak tahu dia. Wah, Pancasrada tidak tahu. Itu kan pengetahuan-pengetahuan dasar. Kalau nilai-nilai ini dikenal saja tidak, bagaimana kita menanam atau dan mengembangkan dalam menjadi suatu kepribadian dan karakter. Mungkin ke depan dengan bekerja sama seluruh elemen dari Pemda maupun di luar Pemda ya, termasuk sekolah. Ini yang perlu diatensi, difokuskan, sehingga penanaman nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas itu bisa dilakukan sejak dini. Nah, itu tambahan saya. Baik, terima kasih. Baik, sebagai penutup nih Pak Inspektur, apa pesan Bapak kepada teman-teman ASN dan masyarakat dalam membangun budaya anti korupsi dan menjaga integritas? Sebagai penutup saya ingin mengutip yang dibilang oleh Warren Buffett ya, bahwa seorang pegawai setidaknya memiliki 3 hal. Yang pertama intelligence, kemudian yang kedua energi, yang ketiga integritas. Ya, kecerdasan atau intelijen itu dibutuhkan karena dia bisa menyelesaikan banyak hal, bisa memberikan banyak solusi untuk kemajuan organisasi, kemudian bisa membawa organisasi ke arah yang lebih baik begitu. Apalagi kalau dibarengi dengan energi atau semangat. Jadi dia bisa menularkan semangat kepada rekan-rekan kerjanya. Tapi yang terpenting begitu dari kecerdasan dan semangat tadi adalah integritas. Tanpa integritas, kecerdasan dan semangat nggak ada artinya. Jadi sahabat dimanapun berada, sebagai ASN kita harus memiliki integritas. Dalam kaitannya dengan ngobrol bareng kita sore hari ini, integritas dalam diri kita adalah bahwa gratifikasi itu bukan rezeki. Integritas, Integritas adalah adalah jati diri. jati diri. Ya, integritas bukan sekedar menolak, tapi kita harus lapor. Baik, Betul. Pak Wisnu, silahkan menambahkan untuk statement terakhir kita Pak. Statement terakhir ya sudah Pak Inspektur saja, Ya. saya nggak perlu. Baik, terima kasih. Baik Pak Inspektur, Pak Irban, terima kasih. Dan karena kita sudah sampai di ujung acara kita, sebenarnya banyak dan ingin sekali kita berbagi lebih banyak tentang gratifikasi dan teman-temannya Pak. Tadi Pak yang kata Bapak
ada sepupu dan saudara kembar ya Pak ya. Iya. Semoga apa yang telah disampaikan dalam podcast kali ini menambah pemahaman kita dan wawasan kita mengenai gratifikasi dan menjaga integritas. Mari kita kuatkan integritas sebagai komitmen bersama, tolak gratifikasi. Jaga integritas. Gratifikasi bukan rezeki. Integritas adalah jati diri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Inspektur, Pak Wisnu atas kehadirannya hari ini. Kita tutup bersama-sama Pak dengan Parama Santi. Om, Om Santi, 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 Santi. Om.